Halo, sahabat kebun. Setiap tahun Anda merendam benih dengan penuh harapan. Tapi akhirnya yang tumbuh cuma 3 tunas kurus di seluruh wadah semai? Pemandangan yang sangat familiar, bukan? Hari ini kita akan tuntaskan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bukan hanya sekadar cara menanam, tapi sebuah sistem lengkap yang menjamin tunas tomat Anda tumbuh serempak, seragam, dan tegak lurus, seperti barisan tentara. Anda akan mendapatkan hamparan hijau dari bibit-bibit yang kokoh. Dan yang terpenting, kita akan membongkar mitos utama yang menghalangi 90% pegiat kebun mencapai hasil yang ideal. Jadi, siapkan diri Anda, kita mulai operasi dengan kode nama Bibit Sempurna. Sebelum kita masuk ke bagian praktis, mari kita renungkan sejenak. Mengapa pertumbuhan serempak ini sangat penting bagi kita? Ini bukan hanya soal estetika saja. Ketika semua benih berkecambah pada saat yang sama, kita akan mendapatkan bibit dengan usia dan ukuran yang seragam. Ini akan sangat menyederhanakan proses perawatan. Kita bisa menyiram, memberi nutrisi, dan yang paling penting memindahkannya secara serentak. Kita tidak akan menghadapi situasi di mana satu tunas sudah menjadi raksasa, sementara yang lain baru memunculkan daun kotiledon. Perkembangan yang merata sejak awal adalah kunci utama untuk memastikan semua tanaman sama kuat dan mulai berbuah pada waktu yang bersamaan. Intinya, setiap benih adalah organisme yang sedang tertidur. Untuk membangunkannya, diperlukan 3 faktor kunci: kelembaban, oksigen, dan panas. Tugas kita bukan sekadar memberikannya, tetapi memberikannya dalam proporsi ideal dan pada saat yang tepat. Seluruh rahasia sukses terletak pada kontrol penuh atas semua proses ini. Baik, langkah pertama kita, yang sayangnya sering dilewatkan banyak orang. Ini adalah proses seleksi atau kalibrasi benih. Anda mungkin sudah membeli varietas benih termahal, tapi jika setengah dari isinya kopong atau lemah, jangan harap panennya akan maksimal. Oleh karena itu, kita akan melakukan seleksi ketat. Siapkan segelas air hangat, kira-kira bersuhu 30 hingga 40 derajat Celcius. Larutkan 1 sendok teh penuh garam dapur biasa ke dalamnya. Aduk rata sampai garamnya larut sempurna. Sekarang, masukkan benih varietas kesukaan Anda ke dalam larutan ini dan aduk perlahan agar semua benih terendam. Tunggu sekitar 5-10 menit. Apa yang akan kita lihat? Semua benih yang berisi, sehat, dan penuh vitalitas akan tenggelam ke dasar. Sementara itu, benih yang kosong, kurus, dan tidak akan tumbuh akan tetap mengapung di permukaan. Benih-benih yang mengapung ini kita ambil dengan sendok tanpa ampun, lalu kita buang. Mereka hanyalah beban. Dengan cara ini, bahkan sebelum menanam, kita sudah memastikan bahwa kita hanya bekerja dengan materi benih terbaik. Trik sederhana menggunakan air garam ini adalah langkah awal Anda menuju daya kecambah 100%. Jangan pernah sepelekan langkah ini. Ini hanya butuh 10 menit, tetapi bisa menghemat waktu berminggu-minggu penuh penantian dan kekecewaan. Setelah kita memilih bibit-bibit terbaik, kita harus membangunkan dan menguatkan mereka dengan cara yang tepat. Tahap selanjutnya adalah pemanasan atau warming. Mengapa tahap ini penting? Pertama, ini meniru kondisi alamiah di mana benih dihangatkan oleh sinar matahari musim semi, memberikan sinyal bagi mereka untuk mulai berkecambah. Kedua, panas kering membantu membasmi sebagian patogen penyebab penyakit yang mungkin menempel di permukaan benih. Bagaimana cara melakukannya di rumah? Sangat mudah. Benih yang sudah kita pilih harus dibilas hingga bersih dari sisa garam di air murni, lalu dikeringkan sampai kondisinya benar-benar kering dan terpisah satu sama lain. Kemudian bungkus benih tersebut dalam kantong kain, atau cukup masukkan ke dalam amplop kertas. Lalu carikan tempat yang hangat untuknya. Radiator pemanas ruangan sangat ideal. Hanya saja, jangan letakkan benih langsung di permukaan yang panas. Lebih baik alasi amplop itu dengan buku atau sepotong papan. Suhu yang dibutuhkan adalah sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius. Biarkan benih di sana selama 2 atau 3 hari. Langkah yang terlihat sepele ini secara signifikan meningkatkan energi perkecambahan, sehingga tunas tumbuh lebih cepat dan serempak. Ini ibarat olahraga atau senam pagi untuk calon tanaman tomat Anda. Sekarang kita akan membahas soal disinfeksi benih. Ini sering dianggap ritual wajib bagi banyak pekebun, tapi tahukah Anda? Ada beberapa mitos yang perlu kita bongkar. Metode paling populer adalah merendamnya dalam larutan kalium permanganat atau PK. Memang, cara ini berfungsi,
Namun, kini ada metode yang jauh lebih modern dan, yang terpenting, lebih aman bagi benih Anda. Contohnya adalah hydrogen peroxide. Cukup gunakan yang konsentrasi 3% yang biasa dijual di apotek. Anda tidak perlu repot mengencerkannya. Cukup rendam benih Anda dalam larutan ini selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Peroksida adalah antiseptik super yang akan membasmi semua mikroorganisme patogen di permukaan benih. Selain itu, peroksida juga akan memperkaya benih dengan oksigen, memberikan dorongan ekstra agar benih lebih cepat berkecambah. Setelah selesai, jangan lupa bilas benih dengan air bersih. Pilihan hebat lainnya adalah menggunakan fungisida biologis, seperti yang berbasis Bacillus subtilis atau Trichoderma. Merendam benih dengan larutan ini tidak hanya membersihkan, tapi juga melapisi mereka dengan mikroorganisme pelindung. Mikroorganisme ini akan melindungi tunas muda di masa depan. Ini ibarat memberikan pasukan pengawal pribadi bagi tanaman kecil Anda. Benih sudah kita pilih, dipanaskan, dan disterilkan. Sekarang waktunya memberi nutrisi. Kita memasuki tahap stimulasi dan perendaman. Tujuannya adalah memastikan benih menyerap kelembaban dan nutrisi penting agar bisa tumbuh dengan maksimal sejak awal. Lupakan air biasa. Kita bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih baik untuk benih kita. Salah satu stimulan alami terbaik adalah cairan lidah buaya. Jika Anda memiliki tanaman yang usianya sudah lebih dari 3 tahun, potong daun bagian bawahnya, bungkus dengan kain gelap, dan masukkan ke kulkas selama seminggu. Selama proses ini, zat-zat bioaktif yang ada di dalamnya akan terbentuk. Setelah itu, peras sarinya dan campurkan dengan air dengan perbandingan 1:1. Dalam larutan ini, rendam benih selama 12 hingga 18 jam. Tidak punya lidah buaya? Jangan khawatir. Gunakan air rendaman abu kayu. Cukup 1 sendok makan abu untuk 1 liter air. Diamkan selama 24 jam dan larutan siap digunakan. Abu kaya akan kalium, fosfor, dan elemen mikro lainnya. Tentu saja Anda juga bisa menggunakan stimulan pertumbuhan komersial seperti epin atau zirkon. Yang paling penting adalah ikuti petunjuk penggunaan dengan cermat dan jangan pernah melebihi dosis atau konsentrasi yang dianjurkan. Setelah mendapatkan koktail energi ini, benih Anda akan siap untuk melesat. Ini adalah kunci utama dari seluruh sistem yang menjamin Anda tidak akan memiliki lubang kosong saat penyemaian. Kuncinya adalah perkecambahan pendahuluan atau pra-penyemaian. Kita tidak akan menanam bibit secara asal-asalan. Kita hanya akan menanam benih yang sudah menunjukkan vitalitas dan kekuatannya. Bagaimana caranya? Siapkan wadah plastik yang memiliki tutup. Di dasarnya, letakkan beberapa lapis tisu toilet atau kapas bulat, cotton pad. Basahi media ini secara merata dengan air, atau lebih baik lagi, gunakan sisa larutan stimulan pertumbuhan yang Anda miliki. Buang kelebihan air. Tisu atau kapas harus lembab, tapi jangan sampai tergenang. Dengan hati-hati, tata benih yang sudah Anda siapkan di atas media lembab ini, beri sedikit jarak antara satu benih dengan yang lain. Anda bisa menutupnya lagi dengan selembar kapas basah di bagian atas. Tutup wadah rapat-rapat dan letakkan di tempat yang sangat hangat. Suhu idealnya adalah sekitar 25 hingga 28 derajat Celcius. Periksa setiap hari, dalam 2 hingga 3 hari saja, atau mungkin 5 hingga 7 hari untuk beberapa varietas. Anda akan melihat akar putih kecil mulai muncul dari benih. Nah, ini dia. Inilah calon bibit kita yang 100% siap tanam. Benih yang tidak berkecambah, kita buang saja. Sambil menunggu benih kita bertunas, mari kita siapkan media tanamnya. Media ini akan menjadi rumah bagi calon tanaman kita selama 2 bulan ke depan, jadi harus benar-benar sempurna. Membeli media tanam kemasan itu seperti lotre. Seringkali kualitasnya kurang bagus, misalnya terlalu miskin unsur hara, terlalu asam, atau bahkan sudah terkontaminasi penyakit. Karena itu, media tanam terbaik adalah media yang kita racik sendiri. Ini resep yang teruji dan sudah terbukti berhasil. Bahan dasarnya adalah peat moss yang sudah dinetralkan. Jenis ini gembur dan mampu menahan air dengan sangat baik. Ambil 4 bagian peat moss, tambahkan 2 bagian kompos atau humus berkualitas baik. Ini berfungsi sebagai nutrisi. Kemudian, 1 bagian tanah kebun atau tanah ladang. Ini penting agar bibit terbiasa dengan tanah asalnya sejak dini. Dan terakhir, 1 bagian bahan perangsang porositas atau aerator.
Bahan ini bisa berupa pasir sungai, agriperlite, atau vermiculite. Dua bahan terakhir lebih disarankan karena membuat media lebih berongga, lebih ringan, dan tetap mampu menahan kelembapan. Semua komponen ini harus dicampur hingga benar-benar merata dan homogen. Saring campuran ini menggunakan ayakan kasar untuk membuang gumpalan, ranting, atau benda asing lainnya. Hasil akhirnya adalah media tanam yang ringan, gembur, dan kaya nutrisi. Ini adalah hotel bintang 5 yang sempurna untuk akar-akar tomat Anda. Menyiapkan media tanam yang ideal itu baru setengah pekerjaan. Setengah bagian kedua yang tidak kalah penting adalah memastikan media tersebut steril dan aman. Di setiap jenis tanah, bahkan yang kualitasnya terbaik sekalipun, pasti terdapat spora jamur, larva hama, dan berbagai patogen penyebab penyakit. Bagi tanaman dewasa, mungkin ini tidak terlalu masalah. Tapi bagi bibit muda atau kecambah yang rapuh, hal ini bisa sangat mematikan. Oleh karena itu, sterilisasi media tanam adalah prosedur yang wajib dilakukan. Ada beberapa metode yang bisa kita coba. Metode pertama, yang sering disebut metode kuno, adalah pemanggangan di dalam oven. Sebarkan media tanam yang sudah sedikit dibasahi di atas nampan, lalu panaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Metode ini sangat efektif membasmi semua hama dan penyakit. Namun sayangnya mikroorganisme yang bermanfaat juga akan ikut musnah. Metode kedua adalah pembekuan. Jika Anda sudah mempersiapkan tanah sejak lama, cukup masukkan kantong media tanam ke dalam freezer atau biarkan terpapar suhu dingin yang ekstrim. Beberapa siklus pembekuan dan pencairan akan bekerja efektif membasmi hama. Namun, metode yang paling modern, paling aman, dan paling ramah lingkungan adalah menggunakan preparat biologis. Caranya, siram media tanam Anda dengan larutan yang mengandung Trichoderma atau bakteri Bacillus subtilis seminggu sebelum proses penyemaian. Jamur dan bakteri baik ini akan secara alami membasmi semua flora patogen, sekaligus mengisi tanah dan menciptakan penghalang pelindung alami bagi tanaman. Media tanam sudah siap, sebentar lagi benih akan datang. Saatnya kita memilih rumah bagi bibit-bibit kita. Pilihan wadahnya sangat banyak, mulai dari tray semai, tablet gambut, gelas plastik, sampai kotak besar. Mana yang paling ideal? Untuk metode kita, yaitu menanam benih yang sudah berkecambah, yang paling cocok adalah tray semai dengan lubang kecil, atau gelas plastik berukuran 100 hingga 200 ml. Mengapa? Dengan volume media yang kecil, akar lebih mudah menguasai ruang. Ini juga mengurangi risiko media menjadi terlalu asam karena genangan air atau terlalu lembab. Alhasil, pertumbuhan tanaman jadi lebih cepat. Aturan utamanya untuk wadah apapun harus ada lubang drainase. Jika tidak ada, wajib dibuat sendiri. Air yang menggenang di sekitar akar adalah penyebab utama penyakit rebah semai atau sering disebut kaki hitam dan dapat membunuh seluruh bibit. Sebelum diisi media tanam, semua wadah harus dicuci bersih dan disterilkan secara menyeluruh. Kita bisa mencucinya dengan larutan PK yang pekat atau menggunakan pembersih yang mengandung klorin. Setelah itu, bilaslah sampai benar-benar bersih dengan air jernih. Kebersihan di tahap awal ini adalah kunci utama keberhasilan dan kesehatan bibit Anda. Mengisi pot dengan tanah mungkin terlihat sepele, tapi ternyata ada triknya loh. Cara Anda mengisi wadah ini sangat menentukan kesehatan sistem perakaran bibit. Media tanam tidak boleh terlalu gembur. Jika terlalu gembur, ia akan cepat kering. Selain itu, saat disiram, tanah akan ambles terlalu banyak dan akhirnya membuat akar jadi terekspos. Namun, Anda juga tidak boleh memadatkannya sampai keras seperti batu bata. Jika terlalu padat, akar akan kesulitan bernapas dan berkembang. Kita harus menemukan jalan tengah yang tepat. Isi pot atau tray semai Anda dengan media tanam, sambil sesekali mengetuk-ngetukkannya ke meja dengan perlahan. Tanah akan memadat dengan sendirinya hingga kepadatan yang ideal. Jangan isi media tanam sampai penuh ke bibir wadah. Sisakan ruang kosong sekitar 1–1,5 cm. Ini penting agar air tidak meluap saat Anda menyiram tanaman. Selain itu, seiring pertumbuhan bibit, Anda bisa menambahkan sedikit tanah lagi. Hal ini dapat merangsang pembentukan akar tambahan pada batang. Setelah semua terisi, padatkan sedikit permukaannya menggunakan jari atau bagian bawah pot yang lain. Sekarang wadah kita sudah siap untuk menerima penghuni barunya. Sekarang kita sampai pada momen yang paling krusial, proses penyemaian itu sendiri.
Benih kita sudah mulai berkecambah, dan Anda bisa melihat akar-akar putih kecilnya. Anda harus menanganinya dengan sangat hati-hati, seolah-olah Anda sedang memegang perhiasan. Untuk pekerjaan ini, pinset biasa adalah alat yang paling sempurna. Ambil satu benih yang sudah bertunas itu menggunakan pinset, lalu pindahkan dengan hati-hati ke dalam lubang tanam yang sudah disiapkan. Di tengah setiap lubang tanam, buatlah cekungan kecil dengan kedalaman kira-kira 1 cm. Anda bisa menggunakan pensil atau bagian belakang pinset untuk membuatnya. Letakkan benih dengan lembut ke dalam cekungan ini. Pastikan akarnya menghadap ke bawah. Jika akarnya bengkok, jangan khawatir, ia akan menemukan jalannya sendiri. Setelah itu, tutup benih dengan tanah secara perlahan. Tidak perlu memadatkan tanah di atasnya terlalu keras. Cukup tutupi saja dengan lapisan tipis media tanam. Mengapa kedalaman 1 cm ini dianggap ideal? Jika Anda menanamnya terlalu dangkal, tunas mungkin akan muncul ke permukaan bersamaan dengan kulit bijinya, seperti memakai topi, yang nantinya harus Anda lepas. Sebaliknya, jika ditanam terlalu dalam, tunas akan kesulitan menembus ke atas, menghabiskan banyak energi, dan akhirnya menjadi lemah. Jadi, 1 cm adalah kedalaman yang sempurna. Setelah semua benih selesai ditata di tempatnya, langkah selanjutnya adalah menyiramnya. Tapi, menyiram menggunakan gembor atau botol harus dihindari. Semprotan air yang terlalu kuat bisa mengikis media tanam, membuat benih tertanam terlalu dalam, atau bahkan justru hanyut ke permukaan. Disinilah kita butuh metode yang lebih hati-hati. Alat terbaik untuk penyiraman pertama adalah sprayer atau alat penyemprot. Semprotkan secara merata permukaan media tanam dengan air hangat yang sudah diendapkan. Pastikan air membasahi lapisan atas dengan baik, namun jangan sampai membuat media menjadi becek. Metode lain yang bahkan jauh lebih aman adalah penyiraman dari bawah, bottom watering. Letakkan baki semai, tray, atau gelas garis miring pot kecil Anda ke dalam wadah atau nampan berisi air. Melalui lubang drainase, media tanam akan secara bertahap menyerap air sesuai kebutuhan. Segera setelah Anda melihat permukaan media tanam mulai menggelap dan terlihat lembab, angkat wadah atau pot dari nampan air tersebut. Metode ini benar-benar menghilangkan risiko kerusakan pada benih dan memastikan kelembapan yang merata di seluruh gumpalan media tanam. Setelah proses penyiraman selesai, Anda bisa menaburkan sedikit media tanam kering atau vermikulit di permukaannya. Hal ini akan menciptakan lapisan mulsa, sekaligus mencegah terbentuknya kerak pada permukaan tanah. Supaya benih kita dapat tumbuh menjadi kecambah dengan cepat dan serempak, mereka memerlukan kondisi rumah kaca. Kondisi tersebut adalah kelembaban tinggi dan suhu yang stabil. Untuk mencapai ini, kita akan membuat sungkup mini. Jika Anda menggunakan tray atau baki khusus untuk penyemaian, biasanya sudah dilengkapi dengan penutup transparan. Cukup gunakan penutup tersebut. Namun, jika Anda menggunakan gelas atau wadah semai biasa, Anda bisa menutupinya dengan plastik wrap atau memasukkannya ke dalam kantong plastik bening yang besar. Trik sederhana ini menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Pertama, ia mencegah penguapan air dari permukaan media tanam. Anda tidak perlu menyiram semaian sampai benih mulai tumbuh. Kedua, lapisan penutup menciptakan iklim mikro khusus dengan kelembaban mendekati 100%, kondisi yang sangat disukai benih yang sedang berkecambah. Ketiga, ini membantu mempertahankan suhu yang stabil. Penting, Anda harus membuat beberapa lubang kecil pada penutup atau plastik untuk ventilasi. Hal ini penting untuk menghindari pertumbuhan jamur. Sekarang, tempat inkubasi untuk benih tomat kita sudah siap sepenuhnya. Sekarang, mari kita bahas faktor paling penting dalam perkecambahan, suhu. Inilah yang sering menjadi penyebab utama kegagalan bagi banyak orang. Tomat adalah tanaman yang sangat menyukai panas. Agar benih bisa berkecambah serentak dan cepat, suhu yang dibutuhkan tidak boleh kurang dari 25 derajat Celcius. Kisaran idealnya adalah antara 25 hingga 28 derajat. Dengan suhu yang tepat ini, apalagi kita menanam benih yang sudah mulai retak atau pecah kulitnya, tunas pertama akan muncul dalam bentuk lengkungan. Kecil, hanya dalam 2 atau 3 hari. Lalu, di mana kita bisa menemukan tempat sehangat itu di dalam rumah atau apartemen? Area di dekat radiator atau pemanas sangat cocok. Anda juga bisa meletakkan wadah di atas lemari dapur karena udara panas selalu naik, area dekat plafon pasti lebih hangat. Beberapa orang menaruhnya di lantai kamar mandi yang dilengkapi pemanas. Atau Anda bisa menggunakan matras penghangat khusus untuk semaian.
Namun, menaruh wadah di ambang jendela yang dingin, ini adalah kesalahan terbesar. Sekalipun suhu ruangan terasa hangat, kaca jendela selalu mengeluarkan hawa dingin yang akan mendinginkan media tanam. Jika suhu turun di bawah 20 derajat, Anda mungkin harus menunggu berminggu-minggu, bahkan mungkin benihnya tidak akan pernah tumbuh sama sekali. Ingat baik-baik, panas adalah tombol start bagi tanaman tomat Anda. Apakah benih memerlukan cahaya saat masa perkecambahan? Ini mitos populer lain yang akan kita patahkan sekarang. Banyak pemula langsung menaruh wadah semayan mereka di ambang jendela yang paling terang atau di bawah lampu. Ini bukan cuma tidak perlu, tapi malah bisa merugikan. Selama benih masih terpendam di dalam media tanam, cahaya sama sekali tidak dibutuhkan. Yang ia perlukan hanyalah kelembaban dan kehangatan. Bahkan, cahaya yang terlalu terang justru bisa menghambat prosesnya. Kenapa? Karena cahaya dapat memanaskan permukaan plastik penutup dan media tanam, yang akhirnya bisa menyebabkan kekeringan. Oleh karena itu, dari mulai menabur hingga tunas pertama muncul, letakkan wadah semai Anda di tempat yang hangat, tapi tidak harus terang. Tempatnya bisa di mana saja, asalkan Anda bisa menjamin suhu yang sesuai. Nah, kapan cahaya menjadi benar-benar krusial? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Itu adalah momen paling penting yang tidak boleh Anda lewatkan. Jadi, ingat-ingat baik-baik. Sebelum tumbuh, syaratnya adalah gelap dan hangat. Aturan ini akan menghemat tempat di ambang jendela Anda sekaligus menghemat biaya listrik. Inilah momen paling krusial dalam seluruh proses penyemaian bibit, yaitu saat lekukan pertama dari tunas mulai menyembul ke permukaan tanah. Begitu Anda melihat setidaknya 1 atau 2 kecambah, Anda harus bertindak segera, benar-benar dalam hitungan jam. Lepaskan plastik atau tutupnya, dan segera pindahkan wadah ke lingkungan yang sama sekali berbeda. Sekarang, kecambah kita membutuhkan cahaya maksimal dan suhu yang sejuk. Suhu ideal selama 5 hingga 7 hari ke depan adalah sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius di siang hari dan sekitar 14 sampai 15 derajat di malam hari. Mengapa kita menerapkan kondisi yang Spartan seperti ini? Teknik ini bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan batang ke atas yang terlalu cepat dan memaksa tanaman mengalokasikan semua energinya untuk pengembangan sistem akar. Jika Anda membiarkan kecambah tetap dalam kondisi hangat, dalam semalam saja mereka akan memanjang menjadi benang-benang tipis dan pucat. Bibit yang sudah seperti ini hampir mustahil untuk diselamatkan. Namun, dengan cahaya terang dan suhu dingin, Anda akan mendapatkan semai yang pendek, kekar, dan kuat dengan akar yang kokoh. Ini adalah kunci kesehatan tanaman Anda seumur hidupnya. Mari kita ulas lebih dalam tentang pencahayaan. Kekurangan cahaya matahari musim semi di ambang jendela, bahkan di sisi selatan sekalipun, sangatlah parah di sebagian besar wilayah. Siang hari masih singkat, dan langit sering tertutup awan. Sementara itu, untuk pertumbuhan yang optimal, tomat memerlukan setidaknya 12 hingga 14 jam pencahayaan yang terang benderang. Tanpa pencahayaan tambahan, bibit akan memanjang mencari cahaya, menjadi pucat, dan akhirnya melemah. Oleh karena itu, fitolamp atau lampu tumbuh bukanlah suatu kemewahan, melainkan kebutuhan mutlak. Lampu mana yang harus dipilih? Lupakan lampu pijar konvensional, karena lampu tersebut lebih berfungsi sebagai pemanas daripada sumber cahaya. Pilihan terbaik adalah lampu LED spektrum penuh. Lampu ini hemat energi dan menghasilkan cahaya yang sangat menyerupai sinar matahari alami. Lampu harus diletakkan tepat di atas tanaman, dengan jarak ideal 15 hingga 20 cm dari pucuk tertinggi. Seiring pertumbuhan bibit, posisi lampu harus selalu disesuaikan dan diangkat. Nyalakan lampu tambahan ini di pagi hari dan matikan pada malam hari, sehingga Anda menciptakan durasi hari yang terang secara penuh bagi tanaman. Metode ini akan memastikan bibit tomat Anda berkembang dengan benar, postur pendek, memiliki batang tebal dan berdaun hijau tua. Bibit atau semaian ini sudah kita pindahkan ke tempat yang sejuk dan terang. Setelah 5-7 hari, saat semaian sudah mulai kokoh, kita perlu mengubah lagi pengaturan suhunya. Sekarang, kita akan menciptakan kondisi yang semaksimal mungkin menyerupai lingkungan alaminya. Pada siang hari, saat ada cahaya matahari atau lampu, suhunya harus lebih tinggi, sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius. Suhu ini akan merangsang proses fotosintesis dan mempercepat pertumbuhannya. Sementara itu, pada malam hari, suhu harus diturunkan menjadi 16 hingga 18 derajat Celcius. Perlu diingat,
Di malam hari tanaman tidak berfotosintesis. Mereka melainkan bernapas dan menggunakan nutrisi yang telah dikumpulkan sepanjang hari. Dalam suasana yang lebih sejuk, proses respirasi, pernapasan melambat, sehingga tanaman dapat menghemat energi. Perbedaan drastis antara suhu siang dan malam ini berfungsi menguatkan semaian, mencegahnya tumbuh memanjang terlalu cepat, serta membuat batangnya lebih tebal dan kokoh. Lalu, bagaimana cara menerapkan ini di lingkungan apartemen atau rumah? Di siang hari, Anda bisa menaruh semaian di dalam ruangan, dan saat malam tiba, pindahkan ke balkon tertutup, atau cukup letakkan dekat jendela yang sedikit terbuka. Teknik agronomis sederhana ini akan menjadikan semaian Anda kuat dan lebih tahan terhadap stres lingkungan. Sekarang kita bahas soal penyiraman. Setelah sungkupnya atau plastiknya dibuka, permukaan media tanam pasti akan mulai mengering. Dan disinilah letak kesalahan umum para pemula. Penyiraman yang berlebihan. Akar-akar halus bibit muda sangat sensitif terhadap kelebihan air. Jika tanah selalu basah, akar akan kesulitan bernapas dan akhirnya bisa membusuk. Kondisi ini adalah sarang ideal untuk tumbuhnya penyakit jamur yang dikenal sebagai penyakit rebah semai atau dumping off. Penyakit ini sangat berbahaya karena mampu memusnahkan semua bibit Anda hanya dalam waktu beberapa hari. Oleh karena itu, penyiraman harus dilakukan secara moderat dan hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Patokannya adalah permukaan media tanam. Jika sudah terasa kering sedalam kurang lebih 1 cm, saatnya Anda menyiram. Gunakanlah air bersih bersuhu ruangan atau air hangat yang sudah diendapkan. Waktu terbaik untuk menyiram adalah di pagi hari. Untuk menyiram bibit yang masih kecil, lebih mudah menggunakan alat bantu seperti pipet, suntikan tanpa jarum, atau kaleng penyiram kecil yang berujung ramping. Siramlah air secara perlahan tepat di pangkal akar. Usahakan jangan sampai mengenai bagian batang dan daun. Ingatlah selalu aturan emas untuk bibit. Lebih baik sedikit kekurangan air daripada kelebihan air. Meskipun Anda sudah melakukan segalanya dengan sempurna, mulai dari mensterilkan media tanam dan benih hingga mengatur jadwal penyiraman yang tepat, risiko munculnya penyakit pada tanaman tetap ada. Karena itu, pencegahan adalah pengobatan yang paling ampuh. Sejak hari-hari pertama bibit tumbuh, kita bisa membantunya agar lebih kuat melawan penyakit. Untuk melakukannya, mari kita andalkan lagi penggunaan produk atau preparat biologis. Lakukan penyiraman atau penyemprotan setiap 10 hingga 14 hari dengan larutan yang mengandung Bacillus subtilis atau Trichoderma. Mikroorganisme baik ini akan menempati media tanam dan permukaan daun, sehingga mikroflora patogen tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Penggunaan ini sepenuhnya aman, baik bagi tanaman maupun manusia. Pencegahan semacam ini bekerja layaknya vaksinasi bagi bibit Anda, menciptakan kekebalan yang sangat kuat. Ini jauh lebih mudah dan terbukti lebih efektif dibandingkan harus berjuang menyelamatkan tanaman yang sudah terlanjur sakit dengan fungisida kimia. Perawatan preventif yang teratur adalah kunci agar Anda bisa tidur nyenyak, sekaligus jaminan kesehatan bagi calon perkebunan tomat Anda di masa depan. Mari kita rangkum dan cari tahu kenapa metode ini sukses total. Apa sih rahasianya? Sebenarnya tidak ada rahasia. Yang ada hanyalah sistem yang solid dan kontrol penuh di setiap tahap. Kami tidak mengandalkan keberuntungan. Kami mulai dengan memilih benih yang paling unggul. Kemudian kami bangunkan, sterilkan, dan berikan nutrisi. Kami menanam di media tanam bukan spekulasi, melainkan benih yang sudah hidup, sudah berkecambah, sehingga menjamin 100% tumbuh. Kami siapkan rumah yang sempurna untuk mereka. Media tanam yang gembur, bernutrisi, dan aman. Kami ciptakan kondisi awal yang ideal, hangat dan lembab. Dan pada saat paling krusial, yaitu saat benih mulai bertunas, kami mengubah taktik. Kami sediakan cahaya terang dan suhu sejuk untuk membangun fondasi kesehatan yang kuat. Intinya, kami hanya menghilangkan semua faktor risiko, benih yang buruk, media tanam yang salah, atau suhu yang tidak sesuai. Kami mengendalikan prosesnya, bukan menunggu belas kasihan alam. Pendekatan ini memang menuntut sedikit perhatian ekstra di awal, namun hasilnya akan terbayar berkali-kali lipat saat Anda melihat barisan bibit yang seragam, sehat, dan kokoh. Nah, seperti yang Anda lihat, mendapatkan bibit tomat yang seragam, kuat, dan sehat itu bukan cuma keberuntungan atau sihir. Ini adalah hasil dari langkah-langkah yang terencana dan konsisten. Dengan mengikuti sistem ini,
Anda dijamin akan mendapatkan bibit unggul dari tahun ke tahun, yang pastinya akan menjadi fondasi bagi panen melimpah Anda di masa depan. Tidak ada lagi perkecambahan yang jarang-jarang, batang yang kurus mencari cahaya, apalagi tanaman yang mati. Yang tersisa hanyalah hasil yang sehat, hijau, dan enak dipandang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika ya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe di channel kami, agar Anda tidak ketinggalan rahasia-rahasia berkebun terbaru dari kami. Masih banyak tips menarik lainnya yang akan datang. Sekarang kami ingin bertanya kepada Anda, apa trik rahasia Anda sendiri saat menyemai tomat? Mungkin Anda menggunakan stimulan khusus atau menyiapkan media tanam dengan resep rahasia dari nenek Anda? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan basis pengetahuan terbaik ini bersama-sama.